Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Kali ini kita kedatangan sebuah TWS Air AUX UM9 dari brand Blisswap. TWS ini didukung fitur low latency ya. Sudah itu suara dia ini saya coba bukan kaleng-kaleng ini, bro. Ini suaranya benar-benar mantul dan nampol ya. Dia full depth bass. Kotak yang didapatkan ada tulisan Air AUX UM9. Di belakangnya ada sedikit keterangan. Ini produk dibikin di Jerman ya. Ada 5 volt 1A. Untuk baterai airbatnya 50. Charging boxnya 500 mAh. Lalu ada user manual berwarna putih. Ada petunjuk cara penggunaannya ya, berbahasa Inggris. Satu buah kabel tipe C ya, buat ngecas. 2 buah pasang air tip ukuran S, L, sama M dia, bro. Nggak ada yang gede banget ya, jadi standar ini ukurannya. Ini TWS nya di bagian bawah. Sudah itu ini box case nya ya, coba kita buka, bro. Dia berwarna hitam, ada sedikit keorenan, kemudian bagian atasnya ada warna pink, agak ungu biru begitu modelnya. Di bawah sini ada driver 6 mm 2 biji. Nanti saya akan zoom. Kita taruh dulu. Di bagian box case-nya tertulis Air AUX AA UM9 5 volt ya. Ini ada sedikit-sedikit keterangannya juga. Bluetooth headset. Ada 2 pin magnetik di bagian dalam tertulis L dan R. Kemudian di belakang sini ada indikator lampu ya. Jadi kita tahu kapan ini ngecas habis. Kemudian ketika ini dicas pun kita akan tahu nih, bro. TWS Air AUX UM9 ini, bro, nanti saya akan koneksikan ke smartwatch Blisswap langsung ya. Ini tipe BWHL4 dengan warna gold nih, bro. Ini cakep sih smartwatchnya. Saya kebetulan beli 2 ini langsung sepasang biar kita bisa tes musiknya langsung dari smartwatch. Coba sekali-sekali, jangan dari handphone mulu gitu, bro. Untuk bagian case earbud Air AUX AA UM9 berbahan plastik yang cukup solid, bro. Bahannya tebal, nggak ringkih. Kemudian sudah diupdate fitur magnetik ya, jadi agak cepet kalau kita nutupnya. Bagian atasnya dibikin transparan, jadi tembus begitu, cuman bukan kaca ya, masih plastik. Kalau yang bagian atas dipegang ke print, jadi jangan sering-sering dilap, dia akan gampang baret soal modelnya, bro. Kalau yang bagian-bagian bodi sisi kiri dia enggak. Di belakang sini ada lubang charger, mempunyai 4 indikator baterai atau lampu kalau case-nya habis, jadi tahu ya. Untuk kapasitas baterai 500 mAh, bertahan bisa seminggu lebih, tergantung di pemakaian juga sih kalau menurut saya. Kalau kita charger model case TWS-nya, coba kita lihat, bro. Gimana dia chargernya. Saya juga ini kan baru datang. Nah, kalau kita charger modelnya begitu ya. Indikator lampunya berkedip-kedip. Hanya butuh waktu 2,5 jam, agak lama nih, bro. Nggak 2 jam atau 1,5 jam, karena baterainya terbilang sedikit lebih besar sih di kapasitas 500 mAh ini. TWS nya kalau kita masukin dia kokoh ya, nggak gampang jatuh atau ringkih dan bunyi goyang-goyang oblak-oblak tuh enggak, bro. Ini bagus sih barangnya. Sekarang kita akan membahas di bagian TWS AA UM9, bro. TWS ini berbahan plastik. Ada lubang mic ya di bagian bawah situ. Kemudian ini lubang lampunya. Jadi kalau kita terkoneksi ke Bluetooth, lampunya akan menyala, berkedip, 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 begitu modelnya tuh, guys. Ada 2 pin magnetik. Kemudian ini diagram drivernya nih, kelihatan 2 buah tuh, bro. Makanya suara dia kenceng ini ya. Dibikin agak transparan yang di bagian ke penyumbat telinganya ya. Jadi kalau kita pakai itu dia pas,
masuk nggak goyang di telinga, tapi agak sedikit terasa lebih tebel aja sih kalau menurut saya kesininya ini bro. Untuk dimensi bagian TWS ini ukurannya itu 16 mm ya bro. Kemudian tinggi 24 mm, lalu lebar yang bawah jarak ini 15 mm nih bro. Berarti yang lebar ke sini 16 mm ya. Soalnya kan bukan yang ini di petunjuk penulisan penjualannya, yang ini malah yang lebar 15 mm. Berarti salah. Begitu cara mengukurnya. Mempunyai kapasitas baterai 50 mAh, untuk waktu bicara hanya 4 jam, waktu musik dia sama ya, 4 jam juga. Bisa lebih kalau kita digunain di volume standar. Untuk Bluetooth sudah didukung 5.0, sudah didukung juga fitur noise cancelling ya. Saya yang suka TWS ini, dia punya 2 biji diagram driver seukuran 6 mm. Ini yang bikin suara TWS ini kenceng nih bro. Kalau untuk di tingkat level waterproof dia hanya sampai IPX4 ya, belum di 5 ataupun 7 nih. Jadi mungkin tahan terhadap keringat atau percikan-percikan air aja ya. Nggak disaranin untuk mandi atau buat berenang nih. Sekarang kita akan membahas cara pairing antara smartwatch BWHL4 dengan TWS AirAux AAUM9. Cara pairingnya gampang sih guys. Ini kan masuk ke menu musik. Nah, di sini kan tersedia 3 pilihan, ada Bluetooth watch, lalu phone. Ini kan earphone not connected. Tapi TWS-nya kita keluarin dulu ya, karena TWS yang AAUM9 ini belum didukung fitur yang sudah membuka casingnya bisa mencari Bluetooth. Jadi mesti benar-benar kita angkat terlebih dahulu. Kemudian nah, di sini kan langsung ketemu AAUM9. Kita koneksikan, bro. Lalu kita tekan connected. Nah, ada tulisan terkoneksi. Untuk suara TWS AirAux AAUM9 dia bisa ngegedein atau ngecilin volume. Nah, ini kita gedein nih. Apakah kedengaran? Sekarang kita coba pindah ke musik telepon ya guys. Ini kan musik watch 2 pilihan. Jadi kalau kita masuk ke musik telepon, ditekan yang menu lambang telepon. Kemudian kita pencet. Nah, kalau kita gedein, nah ini volume mentok penuh ya. Kalau untuk ngekecilin volume dia hanya disentuh 1 kali turun, nanti suaranya akan melan. Nah itu suaranya melan. Untuk ngegedein kembali tinggal disentuh 1 kali doang. Nah ini dia. Kalau untuk pindah lagu tekan agak sedikit lama, atau disentuh agak sedikit lama, lagunya akan berpindah ya ke Stephen Jam itu bro. Sentuh lagi agak sedikit lama, dia akan berpindah ya. Nah, untuk harga TWS Blisswap AirAux AAUM9 di Banggood 350 ribuan, di AliExpress pun sama guys. Kebetulan kemarin belinya lagi Black Friday, jadi dapatnya nggak segitu ya, hanya 288 ribuan, nggak sampai di angka 350. Itu lagi promosi. Untuk kualitas suara, TWS AirAux AAUM9 memiliki suara yang benar-benar kenceng. Dibuat telepon dia bagus. Kemudian untuk mutar musik di lagu-lagu pop, genre atau reggae, ini bassnya mantul nih bro. Kayak model kelihatan kecil tapi suaranya nggak kecil nih. Sudah itu enaknya TWS ini, kalau kita tempel-tempel sentuh sekali dia nggak berpindah atau musik stop atau berhenti. Bagusnya di situ sih kalau menurut saya. Sayangnya belum IPX7 sih. Kalau IPX7 ini baru nih.
Saya ceburin bener. Jangan ngomong IPX7. Saya mah paling demen kalau nelpon IPX7. Dia hanya masih IPX4 sih guys. Saya rasa demikianlah dulu review dari saya ya. Besok kita akan reviewkan smartwatch Blisswap BW-HL4 yang warna gold nih bro. Kotaknya mantul nih. Ntar saya potong langsung aja ya rantainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.